Chapter 211. Hari Penghakiman untuk Prajurit Zhou. 1. Dengan pedang menunjuk lurus ke tenggorokannya, tentara bayaran itu tidak berani mencoba dan memasang wajah pemberani. Tanpa ragu-ragu untuk menjawab permintaan Jian Chen, dia membawanya ke markas Zhou Mercenaries dengan ekspresi khawatir. Jian Chen dan tentara bayaran berjalan keluar dari restoran, tetapi di dalamnya, bangunan yang sebelumnya sunyi meledak dengan obrolan saat semua orang memandang dengan tak percaya pada 3 mayat Zhou Mercenaries. Dalam keterkejutan, setiap pengunjung mulai mengobrol satu sama lain tentang acara yang baru saja terjadi di depan mereka. Siapa pemuda itu? Kekuatannya tak terduga tinggi untuk bisa membunuh 3 mercenary Zhou. Saya bahkan tidak bisa melihat gerakannya sama sekali karena mereka begitu cepat. Peristiwa yang benar-benar mengejutkan. Saya sudah berusia 40 tahun, tetapi kekuatan saya bahkan belum melampaui Master Saint Primer. Tapi pemuda itu baru berumur 20 tahun dan dia membunuh beberapa pria yang sekuat kekuatanku dalam sekejap. Bagaimana tak terbayangkan, pemuda itu terlalu kuat. Saya memperkirakan bahwa dia berada di level Great Saint Master. Mungkinkah para mercenary Zhou telah menyinggung dia dan dia datang untuk membalas dendam hari ini? Kapten Zhou Mercenaries Zhou Yun juga memiliki kekuatan dari Saint besar. Mereka juga memiliki beberapa ahli Saint Master. Pemuda ini telah mengangkat panji-panji perang begitu cepat untuk tentara utama Zhou Mercenaries. Saya tidak yakin apakah dia bahkan akan menjadi lawan bagi mereka. Pemuda ahli misterius ini pasti memiliki dendam terhadap Zhou Mercenaries. Setelah kemampuan bertarung yang luar biasa, saya ingin melihat pertarungan mereka. Benar, pasti akan ada perkelahian sebentar lagi. Ayo cepat dan pergi melihatnya. Ayo pergi, semua orang harus melihat ini sekali seumur hidup. Setelah itu, setiap orang di restoran berteriak persetujuan mereka dan diusir keluar dari restoran praktis meninggalkan tempat kosong. Jian Chen tidak repot-repot memegang pedang angin ringannya di Zhou Mercenary. Sebagai gantinya, dia perlahan berjalan di belakangnya dengan tatapan tenang saat keduanya mengalir di jalanan. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan tentara bayaran di depannya, jika tentara bayaran ingin melarikan diri, pedang angin ringan Jian Chen akan langsung menembus lehernya. Di belakang Jian Chen, sekelompok orang dari restoran mengikuti pada jarak 50 meter. Tentara bayaran Zhou berbasis di kota Wake dalam satu rumah pusat. Tepat di atas gerbang ke rumah, sebuah papan yang ditulis dengan kaligrafi mewah bertuliskan, Zhou Mercenaries, tertulis di atasnya dengan sekelompok 4 tentara bayaran lapis baja berat berdiri tepat di bawahnya. Melihat papan raksasa di atas gerbang, Jian Chen tidak bisa menahan tetapi memiliki senyum suram namun gelap di wajahnya sebagai kilatan niat membunuh muncul di matanya sebelum mengikuti tentara bayaran ke markas. Ini adalah wilayah dari Mercenaries Zhou, sebutkan namamu. Tepat saat Jian Chen mendekati gerbang raksasa, para penjaga di gerbang memblokir jalannya dengan tatapan dingin dan teriakan nyaring. HMPH. Jian Chen mendengus sekali lagi saat Lightwind Sword muncul di tangan kanannya. Dalam sekejap, tentara bayaran dengan lapis baja yang berat menusuk tenggorokannya saat darah mulai tumpah ke tanah. Zhou Mercenary mencengkeram lehernya dengan tangan ketika wajahnya mulai pucat sebelum akhirnya, tubuhnya jatuh ke tanah. Melihat rekan mereka yang mati di tanah, 3 tentara bayaran lainnya semua terkejut. Mereka dengan cepat mendapatkan kembali kedudukan mereka dan berteriak dengan marah. Sungguh seram, untuk membunuh salah satu dari mercenary Zhou kami, Anda tidak sabar untuk mati. Segera 2 santo senjata terbang ke Jian Chen ketika yang terakhir mundur di antara gerbang untuk melaporkan keributan. Tiba-tiba, tepat ketika 2 tentara bayaran bergerak, pedang angin ringan Jian Chen memancarkan perak dan menusuk ke tenggorokan keduanya sebelum mereka bahkan bisa bereaksi cukup cepat untuk mendaftarkan pedang. Dalam satu saat, Jian Chen telah membunuh 3 dari 4 penjaga di gerbang dan yang terakhir melarikan diri ke dalam untuk memperingatkan yang lain. Menatap dingin pada 3 mayat di tanah, Jian Chen menatap papan di atas. Zhou Mercenaries,
hari ini adalah hari kamu akan diberantas dari Wake City. Dengan itu, dia melompat ke udara dengan cahaya samar dari Win-Win Sword-nya dan membelah papan yang melambangkan Mercenaries Zou. Setelah menghancurkan papan Zou Mercenaries, Jian Chen segera menendang gerbang dengan suara keras. Gerbang kayu telah diledakkan langsung dari engsel pintu sebelum mendarat di tanah yang jauh darinya. Bang! Sama seperti gerbang besar jatuh ke tanah. Suara besar bergema di udara bersama dengan pintu pecah berkeping-keping dan terbang kemana-mana dalam badai serpihan. HMPH, siapa yang begitu berani untuk pergi dan menyerang Zou Mercenaries kita? Pada saat yang sama, suara marah memanggil Jian Chen dari dalam. Jian Chen berjalan maju dengan santai langkah demi langkah. Dia berjalan dengan pendekatan lembut seolah-olah dia sedang berjalan-jalan malam. Bahkan wajahnya tenang seolah-olah dia tidak menganggap serius Zou Mercenaries. Saat Jian Chen berjalan ke halaman, sosok di dalam rumah tiba-tiba muncul di depan mata Jian Chen. Di ruang yang sebelumnya kosong di depannya, seorang pria paruh baya berjubah biru berdiri di sana. Pria itu tampak berusia sekitar 50 tahun dengan beberapa bekas luka menghiasi wajahnya. Mereka membuat penampilannya agak menakutkan. Mengikuti pintu masuk pria ini, sekelompok 20 orang lainnya terbang ke halaman dengan berturut-turut. Beberapa dari mereka berlari sementara yang lain terbang turun dari langit-langit. Dalam waktu singkat, ada total lebih dari 100 pria yang mengisi halaman dengan Jian Chen di tengah, dikelilingi. Pria dengan wajah bekas luka itu menatap dingin ke arah Jian Chen saat dia mengukurnya. Nak, siapa kamu dan mengapa kamu di sini untuk bertarung dengan kami Zou Mercenaries? Jian Chen mengembalikan tatapan tajam saat dia melihat sekeliling dirinya sendiri. Alih-alih menjawab pria itu, ia mengajukan pertanyaannya sendiri. Apakah ini semua orang dari Zou Mercenaries? Mendengar ini, pria paruh baya itu mengerutkan alisnya. Apa arti pertanyaanmu? Jian Chen mengeluarkan senyum terkecil saat tangan kanannya mengepalkan pedang angin ringan. Sejumlah besar pedang Qi memenuhi udara di sekitarnya saat dia berbisik. Mulai sekarang, Wake City tidak akan lagi memiliki Zou Mercenaries. Chapter 212. Hari Penghakiman untuk Prajurit Zou, 2. Ketika janji tenang Jian Chen mencapai telinga setiap Zou Mercenaries, wajah mereka semua berubah tiba-tiba. Dalam sekejap, setiap tatapan dingin yang diarahkan pada Jian Chen digantikan dengan kemarahan dan keinginan membunuh. Pria yang terluka memiliki ekspresi kemarahan serta ekspresinya menjadi gelap. Banyak sekali niat membunuh yang terpancar dari matanya saat dia menatap tajam ke arah Chen Chen dengan sinis. Nak, hanya denganmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membicarakan hal semacam itu. Seseorang, pergi dan tangkap dia. Biarkan anak bodoh ini memahami betapa tingginya langit dibandingkan dengan bumi. Biarkan dia tahu Zou Mercenaries kita bukanlah seseorang yang bisa bertarung. Saat pria itu mengeluarkan perintah, tentara bayaran di sekitarnya tidak ragu-ragu sejenak karena masing-masing dari mereka mewujudkan Sein Weapons mereka dan menyerang Jian Chen dari setiap sudut yang memungkinkan. Jian Chen menyeringai saat tubuhnya berkedip-kedip dari pandangan. Sama seperti yang terakhir dari tubuhnya berkedip, Sein Weapons dari musuh-musuhnya semua menabrak apapun kecuali udara. Jian Chen dengan cepat bergerak bolak-balik seperti sambaran petir saat ia menyerang dengan pedang angin ringan. Dengan mudah menusuk tentara bayaran demi tentara bayaran di tenggorokan, pedangnya bergerak dengan rahmat lincah, cukup cepat untuk orang suci biasa dan orang suci besar untuk mati tanpa menyadarinya. Masing-masing dari mereka ambruk ke tanah saat mereka terbunuh. Meskipun itu adalah Jian Chen melawan lebih dari 100 orang, perbedaan antara kedua belah pihak terlalu luas. Jadi itu telah menjadi pembantaian bagi Mercenaries Zou. Bahkan, untuk Jian Chen, seolah-olah Zou Mercenaries bahkan tidak melawan karena mereka sama sekali tidak mampu menangkap Jian Chen. Di bawah pedang cepat Jian Chen, dua pria lain menemui kematian cepat.
Kemudian dalam waktu yang dibutuhkan untuk satu napas kecil, 8 orang mati karena pedangnya. Pertempuran berlangsung selama 5 tarikan napas kecil sebelum sekelompok 100 orang langsung jatuh ke setengah dari angka aslinya. Pria yang terluka melihat pembantaian yang dilakukan Jian Chen dengan ekspresi bingung. Hanya dalam hitungan beberapa lusin detik, Jian Chen berhasil membunuh 50 orang dengan sangat cepat. Yang menakutkan pria yang terluka itu adalah seberapa cepat dan efisien Jian Chen telah membunuh orang-orang itu. Jian Chen terus mengalir melalui setiap lawan dengan lancar seperti air. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, seorang pria lain jatuh ke pedangnya dengan darah beterbangan di udara. Lantai saja sudah mulai membentuk genangan darah campuran dari masing-masing korban Jian Chen. Pembantaian tanpa ampun berlanjut untuk sedikit lebih lama saat masing-masing Zhou Mercenary meneriakkan tangisan terus-menerus. Tidak mengherankan, tidak satu pun dari mereka yang bertukar pukulan dengan Jian Chen telah berteriak kesakitan, karena Jian Chen telah memotong leher mereka dan membuat mereka terdiam. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa merasakan sakitnya sebelum kehilangan nyawa mereka. Setelah 10 napas lagi, Jian Chen akhirnya berhenti dan mengakhiri pembantaian satu sisi. Pada saat ini, seluruh halaman dipenuhi dengan mayat Zhou Mercenaries. Ada 100 dari mereka, tetapi setelah Jian Chen selesai dengan mereka, semua 100 dari mereka tersebar di atas satu sama lain. Masing-masing tubuh memiliki satu luka di leher mereka yang membiarkan darah mengalir bebas ke tanah. Sekarat itu merah-merah. Bau darah mulai menguar ke udara dan pasti akan membuat siapapun muntah jika mereka menciumnya. Sekarang, hanya lelaki yang terluka dengan selusin pria lain tepat di belakangnya yang tersisa. Mereka semua memiliki wajah lamban di wajah mereka seolah-olah mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dulu ada 100 orang, namun, dalam waktu singkat, mereka semua dibunuh dengan tuntas oleh seorang pemuda yang berusia tidak lebih dari 20 tahun. Meskipun mereka secara pribadi menyaksikan pembantaian yang mengejutkan ini, mereka masih tidak percaya. Ke-11 orang itu sangat ketakutan di tempat mereka berdiri tanpa satu suara pun keluar dari mereka. Jian Chen menatap orang-orang yang tersisa dengan ekspresi datar sebelum senyum tanpa ampun perlahan menggantikannya. 100 orang pertama yang dia bunuh hanyalah orang-orang dari tingkat Sein dan Great Sein. Tetapi orang-orang yang tersisa ini adalah pilar Zhou Mercenaries yang semuanya setidaknya setingkat Sein. Tanpa meluangkan waktu, sosok Jian Chen mulai bergerak saat ia terbang menuju selusin orang yang tersisa. Lightwind Sword terbang dengan busur perak dan dengan mudah menusuk ke tenggorokan dua pria itu, merenggut nyawa dua Sein dengan mudah. Sekarang Jian Chen telah membuat terobosan ke tingkat Great Sein Master. Sein Master ini tidak lebih dari semut lemah di matanya. Bahkan pedangnya tidak akan terhindarkan dari Sein. Jian Chen tidak memiliki niat untuk membiarkan satu Zhou Mercenary melarikan diri. Setelah membunuh dua dari Sein Master dengan kecepatan kilat, pedang angin ringan Jian Chen sekali lagi berubah menjadi kabur putih perak, menyelimuti orang-orang yang tersisa dengan pedang kinya. Pedang angin ringan turun lagi 3 kali dan dalam sekejap, 3 Sein Master mengalami tenggorokan tertusuk. Sampai saat ini, beberapa Sein yang tersisa telah lumpuh. Masing-masing dari mereka kemudian mendapatkan kembali diri mereka dengan tampilan horor hina dan langsung pindah untuk menghindari Jian Chen dalam upaya aneh untuk mengalihkan perhatiannya. Berhenti, jika ada sesuatu yang ingin Anda katakan, katakan dengan cepat. Pria yang terluka itu berteriak kepada Jian Chen dengan cara panik saat ia menghindar ke samping. Saat ini ekspresinya tidak lagi mengejutkan, sebaliknya, kengerian dan keputusasaan menghiasi itu. Jian Chen menghentikan pembantaiannya sejenak sebelum menatap beberapa Sein. Bicaralah, di mana kapten Anda? Di restoran, Jian Chen telah menemukan bahwa Kapten Zhou Mercenaries adalah seorang ahli Great Sein Master. Di dalam kelompok orang ini, dia menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang berada di level itu. Dengan situasi ini,
Itu hanya bisa berarti bahwa Kapten tidak ada di sini. Itu tidak akan berhasil, karena Jian Chen ingin membunuh Kapten. Pria yang terluka itu menghela napas dalam-dalam saat dia mencoba menenangkan sarafnya. Tidak berhasil, dia menatap Jian Chen dan berbicara dengan suara bergetar. Saudaraku, aku tidak tahu apa yang telah dilakukan Kapten Mercenaries Zhou kami untuk menyinggung perasaanmu sampai-sampai kau ingin membasmi kami semua. Dibandingkan dengan sebelumnya, sikap pria yang terluka itu telah berubah total. Tatapan dingin Jian Chen berubah lebih gelap saat ia melangkah ke arah pria yang terluka itu. Setiap langkah yang diambilnya membuat pria itu semakin gugup sebelum Jian Chen berkata, "Saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Di mana Kapten Anda?" Jian Chen tidak peduli untuk memperhatikan pertanyaan yang lain. Melihat bagaimana Jian Chen mendekatinya, pria itu mundur beberapa langkah dengan ragu. "Dimanapun kaptennya, aku tidak tahu." Mendengar itu, mata Jian Chen menyala dengan dingin dan tidak peduli lagi untuk pria yang terluka. Seketika muncul di depannya, Lightwind Sword menikam lurus ke tenggorokan pria itu. Wajah pria itu tiba-tiba turun ketika dia mencoba terbang mundur. Dalam sekejap sebuah pedang muncul di tangannya ketika dia mencoba untuk memblokir Lightwind Sword. Namun, sebelum dia bahkan bisa membawa pedangnya ke posisi, pedang angin ringan sudah mendekati lehernya dan mengubur dirinya dalam-dalam. Ujung berdarah itu menjulur melewati lehernya. Melihat bahwa pria yang terluka itu tidak memiliki peluang melawan Jian Chen, wajah Saint Master yang tersisa semuanya ketakutan karena kekuatan yang mendominasi yang diungkapkan oleh Jian Chen. Melarikan diri, temukan Kapten, dia satu-satunya yang bisa membalas kita. Satu Saint Master berteriak ketakutan ketika dia berlari menuju gerbang ke kota Wake. Benar, cari Kapten, cepat. Saint Master lainnya tiba-tiba tersadar. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, mereka masing-masing saling melemparkan di belakang dalam upaya mereka untuk melarikan diri dari tempat itu. Jian Chen perlahan menarik pedang angin ringan berdarah dari orang yang terluka bekas luka. Melihat Saint Master yang melarikan diri, dia mencibir sebelum mengikuti mereka di jalan keluar. Tidak terlalu lama setelah Jian Chen pergi, kelompok orang yang mengikutinya dari restoran tiba-tiba muncul di tengah kerumunan besar di markas Zhou Mercenaries. Namun, tepat ketika kelompok orang ini melihat pemandangan mengerikan yang terbentang di luar gerbang yang rusak, semua wajah mereka menjadi khawatir karena mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Dari waktu yang dibutuhkan Jian Chen untuk memasuki markas ketika dia pergi, bahkan belum lebih dari 10 napas waktu. Dalam waktu sesingkat itu, markas besar telah dipenuhi dengan mayat lebih dari 100 orang. Pemandangan seperti itu akan mengejutkan siapapun. Chapter 213. Klan Zhou. Meskipun Wake City berada di ambang dikepung oleh binatang buas ajaib, tidak ada seorang pun di dalam Wake City yang merasa takut atau panik. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa suasana di kota itu sedikit berat, tetapi warga melanjutkan dengan bisnis mereka seperti biasa. Magical Beast Mountain Range sangat dekat dengan Wake City, sekitar 20 km jauhnya. Itu menjulang tinggi di kelas 3 kota yang sangat berpengalaman memukul mundur gelombang serangan binatang ajaib. Bahkan tembok kota setara dengan tembok di kota kelas 1. Setiap kali binatang ajaib menyerang kota, kelas 3 kota kecil ini akan selalu berdiri tegak dan tinggi. Jadi mereka yang lahir dan besar di kota ini semua terbiasa dengan pengepungan binatang ajaib. Di dalam Wake City, penguasa kota telah mengumumkan berita dan juga memposting misi di dalam Mercenary Union. Praktis setiap tentara bayaran telah berkumpul di dalam Wake City dalam persiapan untuk serangan binatang ajaib. Saat ini, jalan-jalan di kota Wake memiliki lebih banyak orang daripada sebelumnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan memperhatikan bahwa kebanyakan orang yang berjalan di jalanan adalah tentara bayaran yang juga membuat sebagian besar kegaduhan. Minggir, seperti yang kukatakan, keluar dari jalan. Pada saat ini,
Suara keras dan panik terdengar di jalan-jalan menyebabkan semua orang menoleh. Mereka hanya bisa melihat beberapa pria paruh baya meluncur melalui jalanan dengan putus asa. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah berwarna berbeda, tetapi lencana pada dada mereka identik. Siapapun yang cukup malang untuk menghalangi jalan mereka dengan tidak sengaja didorong ke samping, menyebabkan mereka mendapatkan kemarahan dan kutukan dari semua orang. Beberapa telah tumbuh kejam dan orang-orang yang lebih kuat mulai mengeluarkan Saint Weapons mereka seolah-olah ingin membuat mereka membayar kejahatan mereka. Lihatlah lencana mereka. Bukankah mereka adalah anggota Mercenaries Zoo? Mereka benar-benar Zoo Mercenaries. Mengapa mereka berada dalam kondisi panik seperti itu? Hampir seolah-olah mereka dikejar oleh seseorang. Ketika beberapa orang di jalanan mengenali lencana pria itu, mereka semua terkejut melihat kejadian aneh ini. Bahkan orang-orang yang telah diusir dari sana oleh mereka menekan kemarahan dan Saint Weapons mereka saat mereka mendengar bahwa kelompok itu berasal dari Zoo Mercenaries. Kapten Mercenaries Zoo, Zhou Yun adalah seorang guru Saint besar. Jenis masalah ini bukan masalah kecil di kota Wake. Bagaimanapun, Wake City adalah kota kelas 3. A Great Saint Master dianggap sebagai puncak para ahli di dalam kota. Sekarang Zoo Mercenaries memiliki Master Saint besar dalam jajaran mereka. Identitas mereka meroket menjadi salah satu kelompok terkuat di kota. Sekarang, tidak banyak orang yang berani menyinggung Zoo Mercenaries. Anggota Zoo Mercenaries ini berlari melalui jalan-jalan dengan cepat sampai mereka akhirnya menghilang di antara kerumunan. Di jalan, mereka menarik mata terperangah dari para pengamat di dekatnya. Begitu Zoo Mercenaries menghilang di dalam kerumunan, cahaya putih tiba-tiba menembus kerumunan dan mengejar anggota Zoo Mercenaries dari belakang. Apa yang terjadi? Bisakah Zoo Mercenaries mengalami masalah? Itu tidak mungkin. Saat ini Zoo Mercenaries memiliki Great Saint Master dan juga mendapat dukungan dekat dari klan Zoo. Siapa yang mungkin mencari masalah dengan Mercenaries Zoo? Petik 2. Dari ini, semua orang di jalanan mulai memikirkan dugaan acak karena mereka berbagi setiap kemungkinan satu sama lain. Zoo Mercenaries melanjutkan dengan langkah gila dan putus asa mereka untuk 10 km lagi di mana mereka akhirnya mencapai sebuah rumah besar dengan gerbang setinggi 4 meter dan lebar 6 meter. Di atas gerbang besar, papan lebar memiliki kata-kata Zoo Clan yang ditulis dengan kata-kata emas yang mempesona. Hanya dari ini saja, mereka yang melihat tanda itu dapat mengatakan bahwa pemilik rumah ini memiliki kekuatan finansial yang cukup besar dan secara fisik cukup kuat. Biarkan kami masuk. Kami adalah bagian dari Mercenary Zoo dengan urusan penting dengan Kapten. Seorang anggota Mercenary Zoo memanggil dengan panik ke penjaga yang berdiri tepat di sebelah gerbang. Ketika penjaga melihat sekelompok orang bergegas ke arahnya dengan wajah panik, dia tahu ada sesuatu yang terjadi dan tidak berani lagi menghalangi mereka, membiarkan mereka lewat. Di dalam kediaman Zoo Clan di aula besar, seorang penatua berusia 70 tahun duduk di posisi pertama sebuah meja dengan 10 anggota lainnya di dekatnya. Penatua itu menatap sosok yang sangat lapis baja di dekatnya. Pria itu kokoh dan tenang sebelum penatua itu tertawa. Komandan Duoli, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Zoo Clan kami telah menjulang tinggi di atas Wake City selama 10 tahun. Dapat dikatakan bahwa Wake City adalah kampung halaman kami sekarang. Soal gelombang binatang ajaib ini memang akan membuat Zoo Clan kita siap bertarung. Kami akan memberikan segalanya untuk mempertahankan Wake City. Pria paruh baya lapis baja itu tersenyum kecil ketika dia menangkupkan kedua tangannya. Dengan kata-kata sesepuh Zoo Clan, komandan ini lega. Dengan Zoo Clan ditambahkan ke pasukan kita, maka kemenangan kita terjamin. Dan karena Tuan Zhou Yun sekarang adalah guru Saint besar, ini benar-benar sebuah perayaan untuk merasa gembira. Wajah penatua tersenyum puas setelah mendengar kata-kata itu. Tetapi dia berbicara dengan rendah hati, Komandan Duoli terlalu banyak memuji. Bakat kultivasi Zhou Yun terlalu luar biasa,
Kami baru saja menghabiskan banyak koin pada core monster yang memungkinkannya untuk membudidayakan dan menerobos ke dalam dunia Great Saint Master dengan lancar. Penatua kemudian melihat pria lain yang duduk jauh di bawah meja. Pria ini mengenakan jubah berwarna biru dengan rambut diikat seperti cambuk yang menggantung di pundaknya. Matanya tampak tenang namun kuat. Pria ini adalah pemimpin mercenaries Zhou Yun. Tepat ketika si penatua selesai berbicara, tangisan panik yang keras datang dari lorong-lorong di luar ruangan. Kapten, sesuatu yang mengerikan telah terjadi, benar-benar masalah yang mengerikan. Segera setelah suara itu terdengar, tiba-tiba, seorang pria dengan lencana Zhou mercenary di dadanya masuk ke ruangan dengan beberapa pria lain di belakangnya terengah-engah. Penampilan sedih pria-pria ini menyebabkan semua orang yang melihatnya mengerutkan alis mereka karena terkejut. Beberapa bahkan menatap mereka dengan wajah kesal. Kelancangan, apakah kamu tidak melihat bahwa kita mengadakan pertemuan di sini? Siapa yang membiarkan Anda masuk? Apakah Anda tidak ingat aturan kami, sistem perilaku kami? Pemimpin klan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seorang pria yang sangat kuat dan menakutkan telah menyatakan balas dendam kepada kita. 100 anggota kita, Zhou mercenaries yang kuat telah diberantas dan hanya yang di sini yang dibiarkan hidup. Pemimpin kelompok berteriak kepada sesepuh. Mendengar itu, semua orang di sekitarnya menjadi khawatir. Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda adalah semua yang tersisa dari mercenaries Zhou? Zhou Yun berbicara dengan wajah serius. Segera berdiri, dia berjalan menghampiri pria itu dengan teriakan nyaring. Ya, Kapten, hanya kita yang hidup, tentara bayaran itu berteriak sedih dengan suaranya yang kecil. Tidak ada orang lain, mata Zhou Yun langsung menjadi gelap. Semua orang mati, Kapten, kata tentara bayaran lainnya. Mendengar ini, sejumlah besar niat membunuh mengalir keluar dari Zhou Yun saat dia menggeram dengan marah. Siapa yang berani? Bang! Sebelum Zhou Yun bisa menyelesaikan pernyataannya, gerbang besar ke rumah Zhou Clan terbuka lebar dengan suara keras sebelum membelah menjadi 4 bagian berbeda yang terbang ke halaman. Chapter 214. Buru berani klan Zhou. Suara besar ini mengejutkan semua orang. Namun, mereka dengan cepat mendapatkan kembali posisi mereka dan ekspresi mereka menjadi gelap. Tidak ada yang hadir adalah orang yang biasa-biasa saja dan memiliki indera pendengaran yang baik. Hanya dari mendengar pintu pecah berkeping-keping, mereka tahu bahwa seorang pria telah melakukannya. Impudence. Pemimpin klan mercenaries Zhou membenturkan tangannya ke sandaran lengan tahtanya, menyebabkan suara membelah besar berdering melalui ruangan. Siapa yang begitu berani, untuk menyebabkan masalah bagi klan Zhou kita? Semuanya, dengan saya, mari kita lihat siapa yang berani menginjak tanah suci ini. Pemimpin klan Zhou berdiri dengan ekspresi gelap. Ketika dia melangkah keluar dari ruangan menuju halaman dengan suasana hati yang marah, semua orang mengikuti. Pemimpin klan Zhou membawa kelompok ke pintu masuk halaman di mana 10 penjaga klan Zhou sudah ditempatkan. Dari setiap sudut, semakin banyak penjaga mulai berdatangan dan meningkatkan jumlah mereka terus-menerus. Minggir, pemimpin klan ada di sini. Seorang penjaga bermata tajam menangis ketika dia melihat pemimpin klan datang ke arah mereka. Seperti air, kerumunan penjaga segera memberi jalan bagi pemimpin klan untuk berjalan. Tetapi bahkan setelah itu, seluruh area dipenuhi sampai penuh dengan penjaga klan Zhou. Dikelilingi oleh penjaga klan Zhou adalah seorang pemuda lajang yang berusia sekitar 20. Pemuda itu mengenakan jubah putih yang tampaknya dari bahan yang lebih rendah, tetapi itu tidak menyembunyikan karakteristik pemuda ini. Pemuda itu sangat tampan, dan memiliki kulit pucat yang menekankan fitur wajahnya. Meskipun ekspresinya netral, ada pesona di matanya yang akan membuat wanita manapun yang melihatnya menjadi gila. Saat mereka melihat pemuda berusia 20 tahun ini,
Tatapan pemimpin klan Zhou melotot dengan tatapan dingin ketika dia berbicara. Siapa kamu berani menyebabkan masalah untuk klan Zhou kami? Apakah Anda pikir klan Zhou kami adalah sasaran empuk untuk digertak? Jian Chen membalas tatapan pemimpin dengan yang tenang saat dia berbicara kepada penatua. Dan siapa kamu? HMPH. Melihat tampilan penghinaan dari Jian Chen, embun beku di mata pemimpin klan Zhou meningkat. Orang tua ini adalah pemimpin klan Zhou, Zhou Butong. Oh, jadi kamu adalah pemimpin klan Zhou? Jian Chen memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia menangkupkan tangannya bersama dengan senyum palsu. Yang ini disebut Jian Chen. Saya datang untuk menemukan seseorang. Selama pemimpin klan Zhou mengeluarkan orang ini, aku akan pergi. Zhou Butong tertawa dengan marah. Mencari seseorang? Haha. Bocah, Anda perlu pelajaran untuk mengetahui siapa atasan Anda. Untuk berani menuntut sesuatu dari pemimpin klan Zhou. Berat, di dalam kota Wake, jumlah orang yang berani menuntut sesuatu dari klan Zhou hampir tidak ada. Kau yang pertama. Jian Chen tertawa juga. Tampaknya aku harus senang tentang ini. Pemimpin klan Zhou, saya tidak akan berbasa-basi dengan Anda. Apakah Anda tahu apakah pemimpin mercenaries Zhou atau tidak? Zhou Yun ada di sini. Saya Zhou Yun. Saat Jian Chen berbicara, Zhou Yun berjalan maju dari kerumunan dengan mata yang memancarkan niat membunuh yang terasa seolah-olah dia adalah serigala lapar yang menunggu untuk melahap Jian Chen. Aku pernah mendengar kamu telah membunuh Zhou mercenariku dalam sekejap. Apakah itu benar? Ini, mendengar dua kata itu, Zhou Yun tidak bisa menahan diri. Matanya berkedip berbahaya saat niat membunuh terbang ke arah Jian Chen. Seketika, tombak panjang muncul di tangan Zhou Yun ketika dia berteriak, "Kamu berani menghancurkan kelompok tentara bayaran yang kuhabiskan selama 20 tahun untuk menciptakan? Anak muda, tidak masalah siapa dirimu. Aku, Zhou Yun, akan membuatmu hidup lebih buruk dari kematian dan menderita siksaan abadi dunia. Dengan ini, aku akan membalas dendam untuk saudara-saudaraku yang jatuh." Sejumlah besar Sein Force terbang dari Sein Weaponnya ketika dia menikam Jian Chen. Jian Chen mengungkapkan senyum dingin ketika Light Wind Sword muncul di tangan kanannya dan terbang keluar bersamaan dengan tombak. Ding! Pedang angin ringan membawa sejumlah besar pedang Qi saat menghantam tombak Zhou Yun dengan kuat. Sebuah suara besar terdengar ke udara ketika kedua Sein Weapons melakukan kontak satu sama lain. Di setiap arah yang mungkin, gelombang kejut besar menyebar begitu padat sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Seiring dengan denyut nadi Sein Force, awan debu besar ditendang dan mengelilingi daerah itu. Pada saat yang sama, penjaga yang lebih lemah dari klan Zhou dipaksa mundur beberapa langkah karenanya. Pedang bertemu tombak saat Jian Chen dan Zhou Yun terkunci dalam kebuntuan. Segera di antara keduanya cahaya berwarna putih muncul saat Light Wind Sword tiba-tiba melesat ke tenggorokan Zhou Yun. Pedang ini luar biasa cepat sehingga sebelum Zhou Yun bisa bereaksi, itu sudah kurang dari 1 kaki jauhnya dari tenggorokannya. Wajah Zhou Yun tiba-tiba menjadi terkejut, tetapi karena pengalaman pertempurannya yang tak terhitung tahun, ia tetap tenang di bawah tekanan dan langsung menendang ke belakang. Pada saat yang sama tombak panjang di tangannya muncul kembali kepadanya dan pergi untuk menghadang pedang. Ding! Sama seperti Zhou Yun membawa tombaknya di depan dirinya sendiri, Light Wind Sword menebas tombak itu, mentransmisikan sejumlah besar kekuatan melalui itu. Kekuatan terus mentransmisikan dari tombak ke Zhou Yun dan memaksanya untuk terhuyung mundur beberapa langkah. Meskipun ini bukan serangan yang fatal, wajah Zhou Yun tiba-tiba basah oleh keringat karena menjadi pucat karena terkejut. Pedang yang cepat, itu sangat cepat, saya hampir terlalu lambat untuk menghindarinya. Meskipun Zhou Yun adalah seorang guru Sein besar, itu belum lama sejak dia membuat terobosan itu. Dia hanya seorang guru suci besar pratama, dan dibandingkan dengan Jian Chen, kekuatan Zhou Yun paling banyak dibandingkan dengan guru Sein puncak. Kemudian, ketika Zhou Yun merenungkan dirinya sendiri dan mencoba menstabilkan momentumnya,
cahaya putih tiba-tiba terbang ke arahnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada yang pertama. Dalam sepersekian detik, Lightwind Sword telah mencapai tenggorokan Zhou Yun. Saat ini, Zhou Yun hanya bisa melihat pedang dengan kaget karena seberapa cepat pedang itu, langsung menyadari bahwa dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Tiba-tiba, tepat ketika Zhou Yun mengundurkan diri dari kematian, sebuah pedang besar terbang keluar untuk menemukan tubuh Zhou Yun. Pada saat yang sama, Zhou Yun bisa merasakan dua orang tua tetapi lengan yang kuat meraihnya di bahu dan menariknya menjauh dari kematiannya. Ding! Suara melengking bisa terdengar saat pedang yang awalnya dimaksudkan untuk menembus tenggorokan Zhou Yun menusuk pedang yang terbang secara horizontal. Pemilik pedang ini secara tak terduga adalah pemimpin klan Zhou, Zhou Butong. Namun, perasaan yang diberikan Zhou Butong terasa seolah-olah dia adalah pedang yang belum terhunus. Baru setelah momen inilah orang-orang merasa bahwa pedang itu sekarang terbuka dan siap untuk menyerang. Melihat dengan dingin pada Zhou Butong yang baru tiba, Jian Chen tersenyum kecil. Pemimpin klan Zhou, melihatmu sekarang, akan terlihat bahwa kamu ingin membawa klan Zhou ke dalam ini. Chapter 215. Partisipasi klan Zhou. Pada saat ini, wajah pemimpin klan Zhou Butong sangat suram. Menatap Jian Chen dengan tatapan yang telah kehilangan tatapan jijik asli, dia tidak lagi berpikir Jian Chen hanya seorang pemuda. Sekarang, Zhou Butong menganggapnya sebagai lawan dengan level yang sama dan tidak berani meremehkannya lagi. Itu karena dua serangan pertama Jian Chen yang memungkinkan Zhou Butong menentukan Jian Chen menjadi sangat kuat. Jika dia tidak bergerak, maka putranya Zhou Yun akan terbunuh. Terlebih lagi, ketika dia membuat langkah untuk melindungi putranya, dia bergerak dengan kecepatan tercepat yang bisa dia kumpulkan. 3 serangan pedang Jian Chen adalah sesuatu yang dia tidak mampu meremehkan, dan serangan ketiga telah membuatnya bertindak karena kebutuhan. Diam-diam, Zhou Butong merasakan kejutan di dalam hatinya. Jian Chen tidak mungkin berusia lebih dari 20 tahun. Tetapi untuk seorang pemuda seperti itu dia memiliki kekuatan yang tidak proporsional. Karena akumulasi pengalamannya selama bertahun-tahun, dia bisa menebak bahwa Jian Chen tidak punya orang besar yang mendukungnya. Namun, dia tidak bisa percaya bahwa seorang pemuda tanpa kekuatan besar di belakangnya akan dapat memiliki kekuatan dari Saint Master. Zhou Butong menatap Jian Chen secara merata. Saya tidak tahu klan mana teman muda saya di sini adalah bagian dari dan keluhan apa yang Anda miliki dengan putra saya Zhou Yun. Tetapi mungkin ini adalah kesalahpahaman. Apakah ini salah paham atau tidak? Hatiku sudah tahu kebenarannya. Masa lalu yang tidak akan saya bicarakan, tetapi hari ini saya pasti akan membunuh Zhou Yun. Jika klan Zhou Anda tetap keluar dari ini, maka secara alami tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Tetapi jika klan Zhou Anda memutuskan untuk mengambil bagian, maka saya akan memberantasnya juga. Suara Jian Chen tenang di permukaan, tapi ada sedikit nada yang mendominasi untuk itu. Namun, ketika klan Zhou mendengar kata-kata Jian Chen, ekspresi mereka menjadi gelap dan udara di sekitar mereka mulai dipenuhi dengan jumlah niat membunuh yang mengesankan. Bahkan saat suasana tegang, sikap Jian Chen tidak berubah sama sekali dari sikapnya yang dingin. Wajah Zhou Butong menjadi lebih gelap juga, tetapi meskipun demikian, dia menatap Jian Chen dan berkata, "Kamu berbicara terlalu keras teman saya. Saya bisa mengakui, kekuatan Anda cukup baik, tetapi bagi Anda untuk mencoba dan membasmi seluruh klan Zhou saya, HMPH, Anda benar-benar berpikir bahwa klan Zhou saya seperti lumpur. Pemimpin klan Zhou, akan terlihat bahwa Zhou Yun adalah seseorang yang Anda bertekad untuk lindungi." Suara Jian Chen perlahan-lahan menjadi lebih dingin saat matanya berkedip dengan niat membunuh dingin yang menggigit. Zhou Butong menyiapkan pedangnya sendiri. "Jika kamu ingin mengklaim nyawa putraku, maka mari kita lihat alasanmu mengapa." "Tunggu sebentar."
Saat kedua pihak bersiap untuk bertarung, sebuah suara yang keras memanggil. Melihat ke sumber suara, baik Jian Chen dan Zhou Butong menyadari bahwa itu milik seorang pria paruh baya lapis baja. Pria lapis baja berjalan maju sebelum berhenti di antara Jian Chen dan Zhou Butong. Dengan senyum kecil ke Jian Chen, dia berkata, "Rekan saudara, dapatkah keluhan Anda dengan klan Zhou diselesaikan dengan obrolan ringan? Jika ada kemungkinan membuat masalah besar berubah menjadi tidak ada masalah, maka itu akan menjadi yang terbaik. Tidak perlu bagi kalian berdua untuk bertarung. Gelombang binatang ajaib akan segera datang ke Wake City, dan inilah saat di mana seluruh kota harus bersatu menjadi satu. Demi berbarengan, tolong bicarakan. Bagaimanapun, gelombang binatang ajaib ini membahayakan kehidupan puluhan ribu warga biasa. Saudara sekalian, tolong pikirkan sejenak." Pria itu mencoba menenangkan semangat juang Jian Chen. Jian Chen menatap pria lapis baja itu dengan tatapan tenang sebelum mengajukan pertanyaan sederhana, "Siapa kamu?" Terlepas dari cara kasar yang diminta Jian Chen, pria lapis baja itu tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, "Saya dipanggil Duoli. Saya adalah komandan tentara pertahanan kota Wake dan yang bertanggung jawab atas mereka." "Jadi, Anda adalah Komandan Duoli." "Komandan Duoli, silakan mundur. Ini masalah antara saya dan mereka dan saya tidak ingin melibatkan Anda." Jian Chen menjawab. Komandan Duoli menghembuskan udara. "Saudaraku, ini bukan masa damai. Bisakah Anda tidak duduk dan membicarakan ini?" Jian Chen menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Tidak ada yang perlu dibicarakan. Komandan Duoli, silakan mundur." "Komandan Duoli, ini bukan sesuatu yang harus kau terlibat. Pemuda bodoh ini ingin menghancurkan klan Zhou saya. Maka saya akan membiarkan dia tahu kekuatan sebenarnya dari klan Zhou saya. Selain itu, kelompok tentara bayaran anakku telah menumpahkan darah dan air mata telah dihancurkan oleh pemuda ini. Bicaralah, apakah Anda benar-benar berpikir masih ada ruang untuk berdiskusi?" Zhou Butong berbicara sambil memandang Jian Chen dengan keinginan untuk membunuh. "Anak sombong, biarkan aku menguji kamu untuk diriku sendiri." Tiba-tiba, sosok Zhou Butong terbang ke arah Jian Chen dengan pedangnya meledak dengan Sein Force siap membelah Jian Chen saat terbang ke bawah menuju kepalanya. Tatapan Jian Chen membeku saat Lightwind Sword-nya terbang keluar untuk memblokir pedangnya. Melihat bahwa situasinya telah lepas kendali, Komandan Duoli menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kota Wake berada di ambang dikepung oleh gelombang binatang ajaib, dan meskipun pemuda ini sangat muda, kekuatannya ada di tingkat Sein Guru yang luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini, sangat penting bahwa kedua belah pihak tidak dirugikan. Jika saya ingin menyelesaikan dendam antara keduanya, saya perlu penguasa kota. Dengan itu, Komandan Duoli tidak ragu lagi dan meninggalkan daerah itu menuju ke rumah bangsawan kota dengan terburu-buru putus asa. Sementara dia berlari, Jian Chen ditinggalkan di halaman klan Zhou untuk melawan seluruh klan Zhou. Zhou Butong adalah seorang guru Sein Agung yang telah mencapai tingkat puncak 20 tahun yang lalu. Jarak yang tersisa sebelum mencapai tingkat Sein Earth Sein hanya langkah. Hanya karena bahaya dalam membuat terobosan ke guru Sein Bumi yang membuatnya bertahan di level Sein Guru Agung. Jadi selama 20 tahun terakhir, dia tetap berada di level puncak Great Sein Master dan menyempurnakan kekuatannya. Pedang angin ringan di tangan Jian Chen menari-nari di udara saat terbang ke Zhou Butong. Gerakannya mengalir satu sama lain, langkah demi langkah, menyebabkan Zhou Butong dikejutkan oleh teknik pedang sempurna Jian Chen. Dia harus benar-benar mengabdikan dirinya untuk pertempurannya dan menggunakan sepenuhnya kekuatan Master Sein besar. Meskipun begitu, dia masih mengalami kesulitan membela Jian Chen yang tampaknya memiliki tingkat yang sama dengannya. Namun, sementara Jian Chen terus menusuk pedang Zhou Butong, dia juga mulai mengambil nyawa para penjaga klan Zhou satu persatu.
Chapter 216. Perang Besar Klan Zhou. Pertarungan berlanjut untuk beberapa waktu ketika para penjaga dari klan Zhou memperoleh 20 korban. Meskipun begitu, wajah Zhou Butong tidak berubah. Para penjaga ini adalah orang-orang yang disewa dengan uang dan tidak memiliki afiliasi yang benar dengan klan Zhou. Jadi ketika para penjaga itu meninggal, Zhou Butong tidak peduli sama sekali dan melanjutkan. Semua orang maju, siapapun yang bisa melukainya, aku akan menghadiahi mereka dengan 1000 koin ungu. Jika Anda bisa menangkapnya, maka saya akan menawarkan 10.000 koin ungu. Perintah Zhou Butong. Ketika ada hadiah yang besar, akan ada orang yang berani. Setelah mendengar harta yang kaya, semua mata penjaga memanas dengan keserakahan karena mereka didakwa tanpa memperhatikan kehidupan mereka terhadap Jian Chen. Saint Weapons mereka menerbangkannya satu persatu dengan harapan akan melukainya daripada menangkapnya. Jian Chen menatap Saint Weapons yang masuk dengan tatapan dingin sebelum Lightwind Sword-nya meledak beraksi. Dengan pedangnya terbang kemana-mana, dalam sekejap, Lightwind Sword menghantam masing-masing Saint Weapon terlalu cepat untuk dilihat siapapun. Ding, 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 titik. Menyusul konsentrasi padat dari Saint Weapons yang saling berhadapan, sejumlah besar Saint Weapons tiba-tiba pecah menjadi 2. Saat para penjaga yang Saint Weapons-nya pecah, wajah mereka langsung menjadi pucat ketika mereka meludahkan seteguk darah dan segera jatuh ke tanah, menandakan kematian setidaknya 3 penjaga. The Saint Weapons berbagi hubungan simbiotik dengan pemiliknya. Saat Saint Weapon terluka, pemiliknya juga akan terluka. Ketika Saint Weapons pecah di bawah situasi yang serius, dalam skenario kasus terbaik, orang tersebut tidak akan bisa berkultivasi dan dibiarkan sebagai orang cacat. Dalam kasus terburuk, mereka akan mati. Mereka yang memiliki Saint Weapons mereka terbelah 2 berarti bahwa Saint Weapons mereka benar-benar hancur. Mereka yang tidak mati, akan bangun dan memulai hidup mereka lagi sebagai orang cacat. Namun, daya pikat dari hadiah besar yang ditawarkan oleh Zhou Butong telah meracuni pikiran para penjaga. Bahkan setelah melihat rekan mereka jatuh, mereka tidak takut sama sekali. Sebaliknya, keganasan mereka telah meningkat sekarang karena mereka memiliki lebih sedikit orang yang mungkin bisa merebut hadiah mereka. Bagaimanapun, itu adalah 1000 koin ungu. Bagi para orang suci dan orang suci yang normal ini cukup bagi mereka untuk hidup dalam kedamaian dan kemewahan seumur hidup mereka. 1000 koin ungu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan seumur hidup mereka. Jubah putih berjubah Chen terus terbang melewati kelompok penjaga dengan pedang angin ringannya terus menyala dengan setiap ayunan. Penjaga klan Zhou jatuh ke tanah satu persatu. Pada awalnya, ada 100 penjaga, tetapi setelah waktu yang singkat ini, hanya setengah dari mereka yang tersisa. Pemimpin klan Zhou, Zhou Butong sudah mundur dari pertarungan dengan wajah serius saat ia mengamati pembunuhan satu sisi yang dengan senang hati diikuti oleh Jian Chen. Pemimpin klan, pria ini luar biasa kuat dan pedangnya terlalu cepat. Sulit bahkan untuk kita ikuti, jadi para penjaga ini tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Jika keadaan terus seperti ini, maka saya khawatir para penjaga ini akan segera musnah sama sekali. Seorang pria parubaya berteriak dari belakang Zhou Butong. Mata Zhou Butong bersinar dengan kilatan dingin ketika dia berkata, dengan dia menggunakan pedangnya begitu cepat, Saint Force-nya akan habis dengan cepat. Karena baru saja dia menghancurkan Zhou Mercenaries, tidak ada cara bagi Saint miliknya untuk pulih secepat itu. Biarkan dia pertama kali menggunakan Saint Force-nya pada penjaga ini, saya tidak percaya bahwa Saint Force-nya masih akan memiliki persediaan yang tidak ada habisnya setelah ini. Zhou Lianyun, cepat dan bawa pasukan Raja Harimau di sini. Kali ini musuh tidak bisa diremehkan. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi kehidupan atau kematian klan Zhou kami ada di garis. Kita harus bertindak sesuai dengan semua kekuatan kita. Ya, pemimpin klan, setelah diperintahkan,
Ia segera berlari ke belakang halaman klan Zhou. Setelah pembantaian brutal para penjaga klan Zhou, hanya ada 10 penjaga yang tersisa dan sekitar 100 lainnya tergeletak di tanah dengan darah mereka mengalir ke seluruh tempat yang menodai lantai marmer merah. Tubuh Jian Chen berkedip saat ia muncul kembali di belakang 10 penjaga. Dengan cahaya kabur dari Lightwind Sword, dia memotong leher mereka dan dengan bersih menghancurkan kemampuan mereka untuk bernapas dan hidup. Pada saat ini, setiap penjaga tunggal dari klan Zhou telah benar-benar musnah. Yang tersisa di halaman adalah Zhou Butong dan selusin anggota klan. Tepat setelah Jian Chen menebas tenggorokan dari 10 penjaga yang sekarang mati, suara siulan telinga bisa terdengar saat angin kencang bertiup dari belakang. Sebelum angin dingin yang menggigit bisa menekan bahu Jian Chen, wajahnya menjadi sangat serius sebelum dengan cepat berbalik dan membawa Lightwind Sword untuk melindungi dirinya sendiri. Kong, sebuah pedang besar tiba-tiba jatuh ke pedang Jian Chen, mentransmisikan sejumlah besar kekuatan dari pedang ke pedang yang mendorong Jian Chen mundur beberapa langkah. Mengikuti momentumnya yang terbelakang, kaki Jian Chen membiarkan dirinya terbang ke belakang seolah-olah menyingkirkan kekuatan berlebih yang mendorongnya kembali. Sebuah teriakan nyaring meledak keluar sebagai Zhou Butong tidak membiarkan Jian Chen memiliki 1 detik untuk bernapas sebelum mengirim serangan pedang ke arahnya. Setelah itu, selusin anggota dari klan Zhou mulai mengeluarkan Sein Weapons mereka sebelum menuduhnya juga. Di antara kelompok itu ada Santo Suci Agung Zhou Yun yang lega dan baru-baru ini segar, kapten tentara bayaran Zhou. Jian Chen tidak repot-repot ragu dan menurunkan Lightwind Sword ke pedang Zhou Butong dengan jumlah pedang Qi yang sangat besar. Ketika 2 Sein Weapons bertabrakan di udara, riak kuat Sein Force meletus dari pusat gempa dan terbang ke segala arah, membasuh rumput dan anggota klan Zhou lainnya. Sebuah serangan setelah itu, jumlah Sein Force yang kuat telah memaksa Jian Chen mundur 6 langkah sementara Zhou Butong terbang mundur 3 langkah. Sebelum menunggu Jian Chen untuk menstabilkan dirinya, selusin anggota klan Zhou bergegas padanya dengan Sein Force kuat meletus dari Sein senjata mereka siap untuk menebas Jian Chen. Zhou Yun sendiri berlari di belakang Jian Chen dan dengan tombak panjangnya bertindak seolah-olah itu adalah seekor ular, menyerang ke arahnya. Chapter 217. Penghancuran klan Zhou. Kaki Jian Chen menginjak tanah dan terbang ke sisinya 2 meter dengan kecepatan fasik, menghindari pukulan orang-orang yang menunggunya. Selusin pria ini cepat dalam hak mereka sendiri. Setelah hilang, tangan mereka tidak berhenti dan segera mengejar Jian Chen. Tombak Zhou Yun membawa sejumlah besar Sein Force yang mengubahnya menjadi tombak petir putih yang terbang ke hati Jian Chen. Itu adalah pukulan di mana Zhou Yun telah mengerahkan seluruh kekuatannya. HMPH, mulut Jian Chen meringkuk menjadi seringai menghina. Meskipun selusin pria ini tampak sangat ganas, mereka tidak lebih dari Jian Chen daripada sejumlah kecil tekanan yang bahkan tidak berarti membuat Jian Chen menganggapnya serius. Tangannya bergetar tiba-tiba saat pedang angin ringan menusuk ke depan dengan sejumlah besar pedang Qi yang mengasah pedang. Dalam sepersekian detik, Lightwind Sword telah menyerang 10 kali dan menamparkan Sein Weapons yang masih menghampirinya. Meskipun pedang angin ringan terlihat seperti tongkat dibandingkan dengan selusin Sein Weapons, pedang kecil milik Jian Chen berisi kekuatan yang luar biasa kuat yang tidak bisa dibandingkan dengan anggota klan Zhou. Begitu senjata membuat kontak satu sama lain, Sein Weapons anggota klan Zhou dipaksa pergi. Wajah anggota klan Zhou tiba-tiba menjadi kendur saat mereka melihat pedang angin ringan terkejut. Mereka tidak mengira bahwa pedang sekecil itu akan mampu menampung begitu banyak kekuatan. Tepat saat kedua belah pihak melakukan kontak, Sein Weapons mereka benar-benar mengirimkan cukup kekuatan dari pukulan untuk melumpuhkan tangan mereka sejenak. Bahkan ketika orang-orang itu dalam keadaan terkejut mereka, cahaya putih mengelilingi pedang angin ringan saat terbang dengan kecepatan yang luar biasa cepat sebelum melesat di leher anggota klan Zhou sebelum mereka bahkan bisa bereaksi.
Selusin anggota klan Zhou segera menjadi kaku saat leher mereka tiba-tiba menyemburkan darah dari luka mereka. Jumlah darah yang mengalir dari leher mereka kemudian menjadi air mancur yang merenggut nyawa yang menopang tubuh mereka. Di antara kelompok itu, selain dari Saint besar Zhou Yun yang nyaris lolos dari kematian, selusin anggota lainnya lehernya dipenggal oleh pedang angin ringan milik Jian Chen. Satu serangan telah menewaskan belasan pria. Jian Chen tidak menghentikan tindakannya di sana. Dengan kedipan tubuhnya yang lain, dia segera melompat ke arah Zhou Yun untuk menyerang. Melihat Jian Chen datang bergegas padanya, Zhou Yun segera menjadi pucat karena ketakutan. Setelah bertukar pukulan dengan Jian Chen sekali, dia sudah mengerti bahwa dia bukan lawan yang bisa melawan Jian Chen dan tidak akan bisa bertahan lama melawannya. Zhou Yun sama sekali bukan pasangan yang cocok untuk Jian Chen dan karenanya ia segera meledak mundur dalam upaya untuk mundur. Berat, aku, Zhou Butong pasti akan memastikan kamu tidak akan meninggalkan sini hidup-hidup. Teriakan lain meledak ke arah Jian Chen ketika Zhou Butong yang marah segera terbang dari samping untuk melindungi Zhou Yun yang melarikan diri. Saat ini, mata Zhou Butong merah padam karena marah. Selusin anggota klan Zhou sebelumnya yang telah meninggal adalah anggota penting klan Zhou dan menjadi tulang punggungnya. Untuk klan Zhou, mereka adalah apa yang mendukung klan dan masing-masing memiliki kekuatan setidaknya Saint. Masing-masing dari mereka memiliki pikiran yang penuh dengan bisnis dan secara praktis mengendalikan klan Zhou dalam urusan keuangannya. Sekarang setelah pilar klan Zhou telah terbunuh, ini adalah kerugian besar bagi klan Zhou. Jian Chen mendengus. Klan Zhou Anda memiliki kesempatan untuk tidak terlibat, tetapi Anda bersikeras untuk menjadi bagian dari ini. Klan Zhou sudah tidak ada lagi sekarang. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak punya kesempatan sekarang. Dengan itu, Jian Chen tidak menunggu sebentar lagi dan segera menurunkan Light Wind Sword untuk menyerang Zhou Butong. Pada saat itu, sekelompok pria lapis baja tiba-tiba menyerbu ke halaman klan Zhou. Kelompok orang ini hanya memiliki sekitar 20 orang. Setiap anggota tampaknya didisiplinkan seolah-olah mereka dilahirkan untuk melayani militer. Bahkan ketika mereka bergegas menuju Jian Chen, setiap langkah yang mereka lakukan sudah bulat. Pemimpin klan, pasukan macan raja telah tiba. Seorang pria parubaya berteriak kepada Zhou Butong dari belakang kelompok. Mendengar itu, mata Zhou Butong bergetar ketika dia menikam Jian Chen sekali lagi dengan pedangnya yang hebat sebelum melihat ke kelompok 20. Pasukan Raja Tiger, dengarkan aku. Aku ingin kamu membunuh bocah ini segera. Pasukan Raja Harimau adalah hasil dari pelatihan selama 30 tahun dan biaya dari klan Zhou. Dari jumlah total 300 orang, masing-masing dari mereka telah terlibat dalam serangkaian pemeriksaan pertempuran jarak dekat sebelum hanya menyisakan 20 orang. Orang-orang Tuneti ini adalah pasukan Harimau Raja dan memiliki yang terkuat dari klan Zhou di dalamnya. Iya nih, 20 anggota Raja Tiger Squad langsung berteriak jawaban dan langsung menyerang Jian Chen dengan Saint Weapons mereka dengan kecepatan yang menyilaukan. Merasakan jumlah kuat Qi yang memancar dari pasukan Harimau Raja, Jian Chen merasakan sedikit kejutan di hatinya. Masing-masing dari masing-masing 20 anggota ini setidaknya sekuat Saint Master. Ini pasti kartu truf Zhou Clan. Jian Chen berpikir sendiri. Saat dia memikirkan hal itu, pasukan macan raja telah mencapai 100 meter dalam jangkauan Jian Chen dengan Saint Weapons mereka terentang. Pada saat yang sama, Zhou Butong dan Zhou Yun keduanya terbang ke Jian Chen untuk menyerang secara bersamaan. Jian Chen mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan Zhou Butong dan Zhou Yun. Pedang angin ringan menghilang dalam kekaburan perak saat meluncur oleh Saint Weapons of King Tiger Squad dan terbang di tenggorokan beberapa anggota mereka. Mengikuti jejak pedang angin ringan, itu terbang menuju pasukan Harimau Raja dalam kabur perak dan meluncur melintasi tenggorokan mereka, mengambil nyawa mereka. Dalam sekejap, 20 orang dari skuad Raja Harimau telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Jian Chen. Melihat seberapa cepat pasukan macan raja terbunuh,
Zhou Butong mulai gemetar ketika amarahnya meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Raja Harimau adalah harta yang sangat berharga baginya dan merupakan satuan tugas elit yang telah dicurahkannya selama berjam-jam pelatihan. Saat Zhou Butong terus berpikir tentang perkembangan terbaru ini, suara pedang angin ringan Jian Chen memancarkan cahaya-cahaya yang memekik saat menusuk ke tenggorokannya. Zhou Butong segera mengangkat pedangnya untuk memblokir tusukan Lightwind Sword, tetapi ketika keduanya melakukan kontak, kekuatan dari Lightwind Sword membuatnya bergerak beberapa langkah ke belakang. Jian Chen tidak memberi Zhou Butong waktu untuk bersantai dan segera mendekat padanya. Pedangnya bergerak sangat cepat karena itu menyerang sekali lagi. Setelah itu, serangan ketiga dan keempat terjadi secara bersamaan dengan kecepatan yang menyaingi dua serangan pertama. Serangan kelima, pedang angin ringan menghilang dalam cahaya kabur saat jejak hantu dari pedang itu tumpang tindih dengan tubuh aslinya. Serangan yang satu ini luar biasa cepat, membuat Zhou Butong tidak punya waktu untuk bereaksi. Mata Zhou Butong hanya bisa melebar saat Lightwind Sword melampaui apa yang bisa dia bereaksi dan menembus tenggorokannya. Chapter 218. Penguasa Kota. Zhou Butong memandang pedang angin ringan berdarah yang telah menusuk tenggorokannya dengan ekspresi sangat tidak percaya. Dia tidak mungkin berpikir bahwa seorang pemuda berusia 20 tahun akan dapat membunuhnya dengan mudah. Saat ini, Zhou Butong tidak bisa percaya betapa kuatnya dia pikir dia dalam mimpi. Peristiwa yang terjadi pada jam ini telah berkembang terlalu cepat baginya untuk menerima. Baru saja, dia telah menjadi pemimpin klan Zhou yang tinggi dan perkasa yang mendiskusikan masalah gelombang binatang ajaib dengan komandan penjaga pertahanan kota Wake. Tapi sekarang, bahkan setengah jam setelah itu, klan Zhou-nya telah hancur total. Zhou Butong menghela nafas berat dalam keengganan sebelum menutup matanya dan membiarkan tubuh Manula memukul tanah dengan perlahan. Jian Chen menatap kejatuhan Zhou Butong ke tanah dengan dingin tanpa emosi. Berkat kenangan dari inkarnasi sebelumnya, tekadnya agak tegas. Bahkan jika dia akan membantai banyak orang, dia tidak akan terlalu terpengaruh. Perlahan, Lightwind Sword ditarik keluar dari leher Zhou Butong saat Jian Chen berbalik untuk mencari Zhou Yun. Namun, wajahnya menjadi gelap ketika dia melihat mayat-mayat yang berserakan di lantai halaman. Namun Zhou Yun tidak ditemukan. Mendengar ini, mata Jian Chen menyipit, jadi dia lari. Saat dia berbicara, Jian Chen melihat mayat di lantai sebelum akhirnya melihat space belt di pinggang Zhou Butong. Dengan dua langkah ke depan, Jian Chen meraih di space belt. Zhou Butong adalah pemimpin klan setelah semua. Barang-barang yang dimilikinya pasti akan mahal. Tepat di luar sudut mata Jian Chen, dia melihat satu utas di leher Zhou Butong. Tersembunyi oleh darah dan pakaian Zhou Butong, Jian Chen akhirnya menemukan rahasia yang disembunyikan mayat itu. Tali tersembunyi ini hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Itu baru terungkap setelah darah mewarnai benang merah mengkilap yang memungkinkan Jian Chen menemukannya. Jian Chen perlahan membuka kain dari leher berdarah Zhou Butong untuk mengungkapkan cincin yang diikat pada seutas tali yang mengarah ke perutnya. Saat Jian Chen menemukan space ring, matanya mulai berbinar ketika dia berteriak kaget, ini adalah space ring. Ada banyak kebahagiaan dalam suaranya. Cincin luar angkasa ini secara pribadi disembunyikan dan dikenakan oleh Zhou Butong. Dengan rahasia seperti itu, pasti akan ada harta karun di dalam ini. Menarik di cincin ruang tersembunyi dari leher Zhou Butong, Jian Chen sangat senang. Meskipun dia belum melihat item di dalamnya, dia menyimpannya di space ring miliknya. Dia tidak punya waktu untuk melihatnya sekarang, jadi dia segera bergegas keluar dari halaman. Saat Jian Chen keluar dari halaman, dia segera mendengar suara beberapa pria yang telah mendengar pertarungan berlangsung di halaman. Wajah semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat ke halaman Zhou.
Pandangan mereka yang tak tergoyahkan menatap pandangan yang mengerikan, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Klan Zhou telah hancur total dalam sekejap. Keluar dari jalan, keluar dari jalan. Semua orang menyingkir. Pada saat ini, suara yang sangat keras terdengar dari belakang kelompok. Kelompok padat orang yang berdiri di dekat halaman klan Zhou segera melihat sekelompok pria lapis baja dengan senjata yang berlari menembus mereka. Bukankah itu penguasa kota Wake City? Saya tidak berpikir dia akan datang ke sini juga. Dari tengah-tengah semua orang, sekelompok pria lapis baja berjalan maju. Seorang pria khususnya yang mengenakan jubah hitam berdiri tinggi. Matanya bersinar dengan tujuan setajam pedangnya. Dari sudut pandang orang biasa, kulit pria itu menyerupai tembaga, dan dikombinasikan dengan perawakannya, pria itu tampak agak mengintimidasi. Ini adalah penguasa kota-kota Wake Yunli. Di bawah perlindungan penjaga kota, penguasa kota-kota Wake Yunli terus berjalan ke halaman klan Zhou. Melangkah melewati gerbang, dia hanya bisa melihat sejumlah besar mayat berserakan. Yunli berjalan maju beberapa langkah sebelum berhenti ketika dia melihat mayat dengan ekspresi berat. Akhirnya, matanya mendarat di atas mayat Zhou Butong sebelum wajahnya menjadi seperti batu. "Ai!" Yunli berteriak sambil menutup matanya dengan sedih. Berdiri tepat di sebelahnya adalah komandan penjaga pertahanan kota Wake, Duo Li. Menghela nafas, Duo Li tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya sebelum berbicara dengan nada sedih. "Tuhan, kami datang terlambat." Mendengar ini, Yunli sekali lagi membuka matanya saat dia menatap beberapa tubuh yang berserakan di tanah. Akhirnya menekan kesedihan di dalam hatinya, dia baru menyadari bahwa setiap pria memiliki luka di tenggorokan mereka. Hanya saja satu luka, dan Zhou Butong tidak terkecuali juga. Duo Li, orang yang datang ke sini untuk menyatakan pembalasan atas klan Zhou adalah seorang pemuda berusia 20 tahun, benar? Yunli menatap komandan Duo Li dengan wajah dingin. "Baik tuanku." Dari penampilannya, usianya diperkirakan sekitar 20 tahun, wajah yang sangat muda. Duo Li berbicara dengan panik. Mendengar ini, Yunli terdiam saat dia mulai berpikir. Jadi klan Zhou telah dihancurkan. Ini telah melemahkan pasukan pertahanan kita untuk gelombang binatang ajaib dengan jumlah besar. Namun dengan ahli muda ini di kota Wake kita, jika kita bisa mengikatnya, kita akan dapat mempertahankan diri melawan binatang ajaib dengan mudah. Tuannya cukup bijaksana, bawahanmu di sini memikirkan hal yang sama. Duo Li berbicara dengan ekspresi serius. "Ayo, dia belum pergi terlalu jauh. Mari kita kejar dia." Yunli mulai berjalan lebih cepat saat dia memimpin Duo Li dan kelompok penjaga keluar dari halaman. Setelah itu, Yunli mulai mengejar jejak kaki berdarah yang ditinggalkan Jian Chen. Jian Chen perlahan berjalan melalui jalan-jalan dengan alis berkerut saat dia berpikir untuk dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menemukan keluarga Paman Kendall. Wake City tidak terlalu kecil, tetapi masih ada beberapa ratus ribu orang. Menemukan 2 orang dalam populasi seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Ditambah lagi, saat ini Jian Chen bahkan tidak bisa menjamin bahwa keluarga Paman Kendall masih tinggal di kota Wake atau jika mereka telah pindah dari kota. Mencoba dan menemukan keluarga itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. "Paman Kendall, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan menemukan keluargamu dan merawat mereka. Saya pasti akan membiarkan mereka hidup bahagia sepanjang hidup mereka." Jian Chen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, sebelum dia bisa sepenuhnya berkomitmen untuk menemukan keluarga Kendall, dia terlebih dahulu harus berurusan dengan klan Tianxiong. Pada awalnya, Jian Chen terpaksa melarikan diri dari Wake City berkat klan Tianxiong. Dendam yang dia miliki untuk mereka bisa dikatakan sangat dalam dan tak terlupakan. Dia juga tahu bahwa karena dia telah membunuh putra Tianxiong Lai, Tianxiong Kang, dendam mereka terhadapnya juga sama dalam.
Ini sudah jauh melampaui apa yang bisa diselesaikan dengan kata-kata, satu sisi harus dimusnahkan. Jika dia tidak berurusan dengan klan Tianxiong, maka Jian Chen tidak akan berani mencoba mencari berita tentang keluarga Paman Kendall. Kalau tidak, kalau klan Tianxiong menemukan ada hubungan antara dia dan keluarga Kendall, maka mereka akan mencoba menempatkannya dalam perangkap yang tidak bisa dihindari dan tidak dapat dihindari. Chapter 219. Undangan dari Tuan Kota. Saudara sekalian, tolong tunggu sebentar. Saat Jian Chen terus berjalan, suara tiba-tiba terdengar dari belakang disertai dengan suara langkah kaki yang berat. Mata Jian Chen berkerut bersamaan saat dia menoleh, hanya untuk melihat sepasukan tentara lapis baja berlari padanya dengan cepat dengan dua pria paruh baya memimpin pasukan. Dia menatap sepasang pria lapis baja dengan tatapan curiga. Meskipun dia menyadari salah satu dari mereka adalah orang yang dia lihat belum lama ini, Komandan Pasukan Pertahanan Kota Wake, Duo Li. Melihat pasukan ini dari Wake City mendekatinya, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi merasa curiga. Dia tidak tahu apakah orang-orang ini ada di sini hanya untuk menangkapnya karena pemberantasan klan Zhou. Namun sementara Jian Chen tidak takut dengan orang-orang ini, dia ingin menemukan keluarga Paman Kendall di dalam Wake City. Karena alasan inilah dia belum mau bertarung dengan penguasa lokal kota Wake. Rekan saudara, tolong tunggu. Melihat Jian Chen lambat dilakukan, Duo Li memanggilnya sekali lagi ketika dia mendesak kelompoknya untuk pergi lebih cepat. Jian Chen memandang Duo Li dan kelompoknya di sampingnya sebelum bertanya kepada Duo Li, "Komandan Duo Li, apakah ada masalah?" Komandan Duo Li mengungkapkan senyum ramah ketika dia memberi hormat kepada Jian Chen. "Saudara sekalian, ini adalah penguasa kota Wake." Dia menunjuk ke pria paruh baya di sebelahnya. Pemimpin kota Wake, Jian Chen agak kaget. Segera melihat Tuan, dia menangkupkan kedua tangannya. "Jadi kamu adalah penguasa kota Wake. Yang ini adalah Jian Chen. Maafkan yang ini karena kurangnya pengetahuan." Ketika penguasa kota pertama kali mendengar bahwa Jian Chen berusia 20 tahun yang telah mencapai tingkat Great Saint Master, ia awalnya berpikir bahwa Jian Chen berasal dari klan dengan latar belakang yang kuat. Pada saat ini, dia tidak melihat jubah yang kaya atau suasana kesombongan, membuat kesannya tentang Jian Chen tidak baik atau buruk. Tuan Kota Wake menangkupkan kedua tangannya. "Jadi kamu disebut Jian Chen, yang ini disebut Yun Li." "Saudara Jian Chen, jika tidak terlalu banyak bertanya, panggil saja saya kakak laki-laki Yun Li, bukan dewa jika itu bisa dihindari." Melihat wajah tenang Jian Chen, Yun Li bisa memastikan bahwa apakah itu ekspresinya atau sikap aneh Jian Chen, dia bukan orang biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa Jian Chen mengenakan pakaian berkualitas biasa-biasa saja, penguasa kota tidak memandang rendah Jian Chen sama sekali. Sebaliknya, dia benar-benar mengaguminya sejenak. Mendengar kata-kata Yun Li, Jian Chen mengerti bahwa dia berusaha berteman dengannya. Namun, dia masih tidak berani menurunkan penjagaannya, karena dengan kekuatan Yun Li, dia tidak mampu memperlakukannya sebagai apa-apa. "Apa yang mungkin ingin dilakukan Tuan Yun dengan yang ini?" Jian Chen berbicara dengan senyum dan nada tenang. Tertawa, Yun Li berkata, "Kakak Jian Chen, berbicara di jalan ini agak merepotkan. Maukah Anda ikut dengan saya kembali ke rumah saya?" Setelah mendengar kata-kata itu, jantung Jian Chen berdetak kencang saat dia tiba-tiba memikirkan masalahnya dengan keluarga Paman Kendall. Tanpa ragu dia patuh pada Tuan. Rumah penguasa kota terletak di jantung kota Wake dan merupakan bangunan paling megah di kota. Itu dibangun lebih dari beberapa kilometer persegi dan juga merupakan bangunan terbesar. Bahkan Mercenary Union tidak bisa membandingkan ukurannya dengan mansion itu. Di sekitar gedung, banyak pasukan pria yang terus berpatroli di sekitarnya siang dan malam tanpa sudut yang tidak diteliti, menjadikan bangunan ini daerah yang dijaga ketat.
Di dalam aula utama mansion, penguasa kota Yunli bahkan telah memberikan tempat duduknya yang biasa di atas tahta untuk menurunkan dirinya ke status Jian Chen dan duduk di tingkat yang sama dengan Jian Chen. Ketika mereka menunggu, beberapa pelayan wanita mulai melayani mereka dengan sesekali menyajikan secangkir teh. Keduanya mulai mengobrol satu sama lain untuk sementara waktu sebelum akhirnya sampai ke masalah utama. Saudara Jian Chen, saya yakin Anda menyadari bahwa kota Wake kami akan berhadapan dengan gelombang binatang ajaib. Ini adalah ujian hidup atau mati untuk kota Wake kami. Jika kita gagal mempertahankan Wake City dari binatang ajaib ini, maka puluhan ribu orang akan menjadi santapan binatang ajaib. Jadi saya sangat berharap bahwa saudara Jian Chen akan meminjamkan kekuatannya untuk membantu mempertahankan kota Wake. Senyum Yunli memudar dari wajahnya dan tatapan serius menggantikannya ketika ia mulai berbicara tentang topik serius ini. Jian Chen tertawa, Tuan Kota benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang ini. Saya adalah orang yang berjalan di jalan kesendirian. Apa alasan saya harus melindungi populasi Wake City dari gelombang binatang buas ini? Mendengar kata-kata Jian Chen, wajah Yunli menegang saat dia menyadari Jian Chen tidak punya rencana untuk melindungi kota Wake dari gelombang binatang ajaib. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Jian Chen terus berbicara. Namun, karena saya sudah berada di Wake City, saya mungkin juga berpartisipasi. Namun, apakah kota Wake selamat dari gelombang binatang ajaib? Yang satu ini tidak bisa menjamin itu. Kata-kata Jian Chen membuat mata Yunli melebar segera saat dia tersenyum gembira. Hanya mendengar kata-kata ini dari saudara Jian Chen membuat yang satu ini merasa nyaman. Ketika saudara Jian Chen bergabung dengan Wake City, maka kota kami pasti akan aman dari bahaya ini sekali lagi. Pada saat ini, Komandan Duoli tiba-tiba menerobos pintu dan dengan cepat berjalan menuju Yunli. Memberikan pandangan rumit pada Jian Chen, dia membungkuk untuk membisikkan sesuatu ke telinga Yunli. Melihat bagaimana penguasa wajah kota Wake Yunli tumbuh lebih serius sebelum ekspresi kebingungan besar mengambil alih wajahnya, Jian Chen memiliki tampilan yang rumit di wajahnya juga. Setelah melihat bagaimana perubahan bertahap di wajah Yunli, Jian Chen mulai merasa penasaran. Meskipun dia tidak tahu kata-kata apa yang telah dikatakan untuk menghasilkan perubahan besar, Jian Chen bisa mulai menebak satu atau dua ide tentang bagaimana situasinya setelah Yunli dan Duoli menatapnya. Tiba-tiba, mata Jian Chen melotot ketika ia berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah ini masalah klan Tianxiong? Musuh Jian Chen dalam kota Wake sangat sedikit, tetapi setelah melihat wajah Yunli menjadi sangat serius, hanya ada satu jawaban lain setelah klan Zhou dan Zhou Mercenaries dikesampingkan. Tianxiong Lai dari klan Tianxiong tahu namanya, dan setelah Jian Chen membunuh putranya Tianxiong Kang, ada dendam yang tidak akan pernah bisa diselesaikan secara damai. Chapter 220. Penghancuran klan Tianxiong. 1. Wajah Yunli mulai gelap ketika Duoli terus berbicara ke telinganya tanpa langkah dengan ekspresi yang lebih suram. Setelah Komandan Duoli selesai berbicara, Yunli kembali ke Jian Chen dengan ekspresi bingung, namun dia tidak pergi. Yunli mengerutkan alisnya bersama sambil terus menatap Jian Chen. Dengan ragu sesaat, dia akhirnya berbicara, Brother Jian Chen. 1 tahun yang lalu di Wake City sebuah peristiwa besar terjadi. Klan nomor 1 di Wake City, klan Tianxiong membunuh tuan muda mereka Tianxiong Kang oleh seseorang. Dan jika informasi ini dapat diandalkan, maka orang yang membunuh Tianxiong Kang adalah seorang pemuda yang tidak terlalu jauh umurnya dengan Anda. Yang paling penting, nama pemuda ini juga Jian Chen. Tentunya itu berarti Anda berdua adalah orang yang sama. Mendengar ini, ekspresi wajah Jian Chen tidak berubah sama sekali. Jenis hasil akhir ini adalah sesuatu yang seharusnya dia antisipasi sejak lama. Tanpa kata-kata lain, dia tersenyum, Tuan itu benar, orang itu adalah yang ini.
Meskipun dia sudah lama menebak bahwa jawaban ini akan datang, Yunli masih tidak bisa membantu tetapi merasakan detak jantungnya meningkat setelah mendengar jawaban Jian Chen. Meskipun masalah ini mengenai Jian Chen dan klan Tianxiong sama sekali tidak terkait dengan gelombang binatang ajaib ini masih merupakan momen penting di mana kehidupan puluhan ribu warga dipertaruhkan. Ini bukan waktu bagi mereka untuk menjadi ceroboh. Seluruh pasukan pertahanan harus menjadi satu unit yang kohesif untuk membantu mempertahankan kota Wake. Apakah itu Jian Chen atau klan Tianxiong? Mereka masih salah satu kekuatan yang lebih besar dari kota Wake. Dengan kebencian di antara mereka berdua, itu akan menyebabkan sakit kepala yang sangat besar bagi Yunli karena dia tahu bahwa keduanya seperti api jika disatukan. Dia takut jika mereka terlalu dekat satu sama lain, maka pasti akan ada kerugian besar bagi semua orang. Jika ini ada waktu lain, Yunli tidak akan peduli. Tetapi pada saat ini di mana gelombang binatang ajaib akan datang, dia pasti ingin menghindari ledakan yang akan terjadi di antara mereka. Paling tidak, sampai gelombang binatang ajaib berakhir, dia tidak bisa membiarkan Wake City kehilangan kekuatan lagi. Yunli memandang Jian Chen dengan serius, "Brother Jian Chen, bahkan aku telah mendengar tentang dendam antara kamu dan klan Tianxiong, dan sementara aku sendiri ingin tidak terlibat, Wake City sedang dalam masa krisis saat ini. Kita perlu melindungi kota ini, jadi aku berharap kamu dan klan Tianxiong dapat mengesampingkan perbedaanmu sementara sampai ombak berakhir." Apakah saudara Jian Chen setuju dengan ini? Yunli berbicara dengan sopan. Karena dia telah menempatkan Jian Chen di posisi tinggi sekarang, dia tidak akan berani mencoba meremehkannya apakah dia mendapat dukungan dari klan. Jian Chen menggelengkan kepalanya saat matanya menyipit. "Tuan Yunli, aku khawatir jawabanku akan mengecewakanmu." Mendengar ini, wajah Yunli turun sedikit. Hatinya tahu bahwa jawaban akan datang. Namun dia masih tidak mau membiarkan pertanyaan itu hilang. Dengan hati yang berat, dia bertanya sekali lagi, "Brother Jian Chen, tolong perhatikan situasi saat ini." Selanjutnya, klan Tianxiong bahkan lebih kuat dari klan Zhou. Meskipun bencana yang mereka hadapi setahun lalu dan kehilangan gelar klan nomor 1 di Wake City, mereka tetap berkemauan keras. Tidak peduli berapa banyak mereka kehilangan, klan Tianxiong masih merupakan salah satu klan terkuat dan tidak boleh diremehkan. Hati Jian Chen bergetar sejenak setelah mendengarkan Yunli, "Tuan Yunli, selain dari Tianxiong Lai, ahli apa lagi yang dimiliki klan Tianxiong?" Yunli ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Selain dari Tianxiong Lai, ada ahli Master Grade Saint menengah lainnya yang merupakan adik dari Tianxiong Lai. Namanya adalah Tianxiong Daoyun. Selain itu, Tianxiong Lai memiliki beberapa koneksi dengan beberapa kapten dari kelompok tentara bayaran yang lebih kuat. Jika mereka bersatu, maka kekuatan mereka akan sangat menakutkan." Setelah menemukan informasi ini, wajah Jian Chen masih tidak membuat perubahan ekspresi. Dia hanya memiliki reaksi yang sama seperti sebelumnya ketika dia menyesap secangkir tehnya. Melihat betapa tenangnya Jian Chen seolah-olah dia tidak peduli sama sekali untuk klan Tianxiong, pikiran batin Yunli akhirnya diputuskan. Dia takut Jian Chen memiliki latar belakang yang sangat kuat mendukungnya, tetapi itu tidak bisa dikatakan dengan pasti. Dia bahkan tidak yakin apakah seorang ahli tingkat tinggi juga melindunginya. Yunli adalah orang yang sangat teliti. Saat dia melihat bahwa Jian Chen tidak memiliki rencana untuk membiarkan klan Tianxiong pergi, dia tidak berencana mencoba meyakinkan Jian Chen lagi. Baginya sekarang, Jian Chen bernilai jauh lebih dari klan Tianxiong. Bahkan jika Jian Chen tidak memiliki latar belakang untuk mendukungnya, bagi seorang pemuda seperti dia untuk dapat membunuh Master Saint besar, ini adalah bakat yang melampaui langit. Dengan beberapa waktu, prestasinya di seluruh benua Tian Yuan akan diketahui semua orang. Setelah Jian Chen meninggalkan rumah, langit sudah berubah gelap. Saat dia masih di rumah, Jian Chen tidak bertanya tentang keluarga Paman Kendall. Menurutnya,
Hal itu akan lebih baik dilakukan ketika masalah antara dia dan klan Tianxiong selesai. Ini adalah cara terbaik dan teraman untuk mencari tahu tentang keluarga Kendall. Hari sudah berlalu, dan Jian Chen sudah bertarung dalam dua pertempuran yang berbeda. Ini telah menyebabkan penurunan besar dalam energinya, jadi sekarang bukan saatnya Jian Chen ingin bertarung melawan klan Tianxiong. Sebagai gantinya, ia mulai mencari restoran dan penginapan untuk menginap. Waktu berlalu dengan cepat ketika pagi datang. Jian Chen membuka matanya dari posisi kultivasi duduknya. Semua energi yang dia gunakan kemarin telah sepenuhnya pulih, membuatnya mampu beroperasi pada kondisi puncaknya sekali lagi. Setelah Jian Chen meninggalkan penginapan, dia mendengarkan diskusi acak orang-orang di luar mengenai penghancuran total Mercenaries Zhou dan klan Zhou. Klan Zhou dan Zhou Mercenaries memiliki reputasi yang sangat kuat di dalam Wake City. Tetapi bagi mereka untuk keduanya dimusnahkan dalam waktu sesingkat itu, berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota seperti api. Tidak masalah apakah itu jalan kecil atau besar, setiap orang membicarakannya. Pada saat yang sama, setiap kekuatan utama dalam Wake City segera berangkat untuk mencari informasi saat mereka mendengar hal ini. Klan Tianxiong dulunya adalah kekuatan nomor satu di kota Wake dan kekuatan mereka diketahui semua orang. Kemanapun dia pergi, Jian Chen akan dapat mendengar tentang klan Tianxiong. Bersambung ke chapter 221. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.